Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Alfiansa Nuramdani ingin mempresentasikan sebuah sejarah kebudayaan Islam di Banyumas. Agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan historis. Sebagai teologi, agama terutama yang bersifat samawi merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Manusia sebagai makhluk pemeluk menerima kehadiran agama sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sementara agama dalam dimensi historis berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Dimensi historis ini kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromitis. Oleh karena itu, bentuk dan formula agama di tempat dan masyarakat suatu berbeda dengan tempat dan masyarakat lain walaupun masih dalam satu agama. Hal ini karena agama memiliki kemampuan beradaptasi dengan situasi dan tempat berkembangnya. Melalui sifat fluiditas kebudayaan, agama memiliki corak tertentu yang menjadi identitas lokal. Di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pedalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama utara yang aktivitasnya berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, serta keresidenan Banyumas, Kedu, Madiun, dan Malang. Secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi wong cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok berpendapatan rendah di kota, dan kaum priyayi yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Selain kedua kelompok sosial, masih terdapat kelompok kecil yang memiliki prestisi yang tinggi, yaitu kelompok Ningrat Ndara. Masing-masing kelompok sosial memiliki konstruksi kebudayaan yang dijadikan sebagai etika dan landasan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Konstruk kebudayaan yang kuat ini memberikan pengaruh signifikan terhadap unsur-unsur lain di luarnya yang salah satunya adalah agama. Agama yang masuk dalam konstruksi kebudayaan masyarakat Jawa akan melahirkan corak baru yang khas. Wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan JTBS yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram Yogyakarta, dan Kesunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah JTBS. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan JTBS yang berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Di sisi bahasa misalnya, masyarakat JTBS memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah eks-kerajaan-kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang biasanya disebut dengan ngapak menjadi ciri khas Banyumas dalam konstelasi kebudayaan Jawa. Dalam pandangan Ahmad Tohari, bahasa Jawa Banyumasan merupakan bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi. Sementara bahasa Wetanan merupakan bentuk baru dari proses politis terutama oleh Sutawijaya. Dengan demikian, wilayah JTBS sebagai berkumpulnya komunitas-komunitas sosial yang memiliki jarak jauh dari kerajaan memiliki subkultur yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Egalitarisme sebagai corak kehidupan
wong cilik dominan dalam kultur masyarakat JTBS. Begitu halnya terkait dengan orientasi kebudayaan yang mengarah pada populisme, berbeda dengan keraton yang orientasi. Secara historis, sejarah masyarakat JTBS terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa, termasuk JTBS. Dalam kehidupan keberagaman, Hindu-Buddha merupakan kepercayaan yang mayoritas dianut masyarakat, selain kepercayaan lokal. Pada perjalanannya, pengaruh agama-agama tersebut, terutama Buddha, masih terasa dalam bentuk keberagaman masyarakat JTBS. Keagamaan dalam pola Buddha yang tidak memiliki atau mengenal dewa selaras dengan karakter kebudayaan masyarakat JTBS yang egaliter dan tidak mengenal kasta atau stratifikasi. Berdirinya Banyumas yang wilayahnya meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Banyumas yang semula sebagai bagian dari Kesultanan Pajang mengikuti perubahan dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya pada tahun 1587 sampai dengan 1601. Banyumas dipimpin pertama kali pada tahun 1582 oleh Kiai Raden Adipati Warga Hutama II. Kehidupan keberagaman pada masa Mataram Islam di bawah Raden Sutawijaya berpola sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya. Raja menentukan agama rakyatnya, artinya agama rakyat akan mengikuti agama rakyat rajanya. Model ini merupakan hak klasik yang sudah dikenal sejak Majapahit dengan konsep Binatara, raja yang didewakan atau raja dianggap sebagai titisan dewa. Pada masa Mataram muncul konsep Manunggaling Kawula Gusti yang bukan hanya dipahami Islam Kejawen, merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan ini relatif menepikan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih kepada orientasi substantif dari keagamaan. Implementasi dari teknis adalah pada masa awal Islam Kejawen ala Mataram tidak merubah praktik-praktik keagamaan secara mendasar. Praktik misalnya bakar dupa atau membuat sesaji pada ritual-ritual keagamaan yang masih berjalan dan tidak dilarang. Perubahan terjadi pada misalnya penyebutan nama Tuhan dari Sang Hyang Widi menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas berlangsung dengan cepat, dan saat ini bukti yang absah terkait sisa-sisa Islamisasi tersebut adalah Islam Aboge.